Hai nakama, Boruto to Blue Vortex is back. Nah, setelah kita tahu nih bahwa insting dan kecepatan Boruto ini luar biasa, kita jadi melihat kembali cara bertempur Borushiki di ending episode 292-293 kala itu. Ya, menarik memang karena pada akhirnya Boruto juga menguasai elemen petir dan ini bisa mengkombinasikannya teknik tersebut ke berbagai serangan. Pada umumnya para pengguna elemen petir itu selalu menghasilkan ninja-ninja super cepat yang pernah ada loh. Dari pembahasan kita rasingan pangeran dengan elemen-elemen dasar Boruto sendiri, Chidori Nagashi hingga Kirin itu, Boruto nih secara kecepatan itu tambah mengesankan lagi karena Vanishing Rasengan juga bisa menghilang karena manipulasi petir pula. Nah, jika kemarin kita sebutkan orang seperti Sasuke, Kakashi, Raikage, bahkan Tobirama nih mengesankan dalam elemen transformasi petirnya. Apakah Boruto akan bisa melampaui semua itu? Salah satunya adalah Tobirama. Nah, kira-kira gimana caranya nih? Jika kasus Tobirama itu bisa memanipulasi kecepatan dengan kombinasi Kenjutsunya, dia bisa menciptakan teknik terbang Dewa Petir. Mampukah Boruto juga melakukan hal serupa nih? Karena dia juga pengguna Kenjutsu Master di era ini loh, dan kemampuan petirnya itu bisa ditransfer pula ke sebuah Kenjutsu seperti Tobirama. Apakah nih dengan metode time speed itu Boruto malah akan melampaui seorang legenda shinobi di masa itu? Ingat ya, bahwa Boruto ini tuh memiliki karma dan dianggap menguasai ruang waktu atau bahkan Jikukan Ninjutsu. Jika dahulu kakeknya menggunakan sebuah kunai untuk menciptakan teknik Hiraishin miliknya itu, bisa saja metamorfosa itu terjadi lagi pada sang sucu tersebut. Ya, balik lagi seperti konsep Tobirama nih, katana dengan teknik kecepatan khusus. Nah, ini menarik nih. Jika kalian penasaran teman-teman, udah berada di video yang tepat nih, karena dari sini kita akan berikan hipotesa mengenai hal tersebut lebih dalam lagi. Oke, biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Nah gini, setelah Boruto sempat muncul secara dadakan nih menginjak wajah Code sendiri tanpa disadari awalnya oleh para ninja tipe sensor itu, bahkan Code sendiri nih, kemampuan kecepatan Boruto pasti sudah melebihi teknik gurunya dahulu dalam jarak menengah Amenote Jikara kan. Boruto ini dengan kemampuan Kenjutsu Master itu ditambah dengan perpindahan ruang waktu nih, dia menggunakan karma miliknya ini akan lebih mengesankan lagi dan bisa saja menciptakan teknik terbang Dewa Petir atau melampaui di generasinya sekarang. Berbicara soal teknik dimensi ruang dan waktu, kita pasti dulu tuh pernah mendengarkan nama teknik seperti Jikukan Edo. Nah ternyata nih ada teknik serupa yang hampir mirip dan kadang-kadang dikategorikan sebagai Jikukan. Nama teknik terbang Dewa Petir bahkan penggunanya adalah dua Hokage Konoha nih. Salah satunya adalah kakek Boruto sendiri. Kita akan flashback dulu ya ke dua shinobi pengguna teknik ini. Baru kita akan relatekan lagi dengan kasus Boruto ini yang kemungkinan akan bisa melampaui keduanya. Pertama, Minato Namikaze. Nah, Hokage keempat Konoha itu dikenal amatlah cerdas nih. Bahkan ia itu mampu mengembangkan teknik Hiraishin no Jutsu, sebuah perpindahan super cepat dengan menggunakan kunai sebagai penandanya. Nah, Minato ini bisa pergi ke suatu tempat yang telah dirinya tandai nih, dimana Hiraishin no Jutsu bisa ditingkatkan lagi kecepatan levelnya oleh Minato kala itu. Kedua adalah Tobirama Senju. Inilah orang yang menciptakan teknik Minato tersebut nih, Hiraishin Giri. Itu adalah sebuah kombinasi kecepatan Tobirama dan teknik berpedang ya. Kemampuan inilah yang awalnya melukai adik Madara Uchiha nih. Bahkan dalam versi lanjut nih, Tobirama itu mengembangkan teknik ini dan disebut sebagai teknik terbang Dewa Petir. Kemampuan Tobirama itu memang tidak bisa menembus dimensi, tapi banyak yang mengatakan jika tergolong dalam teknik Jikukan mengesankan loh. Nah, pada dasarnya baik Minato dan Tobirama itu khususnya Nidaime Hokage sendiri sih, cara dia menggunakan teknik Dewa Guntur itu adalah pengguna itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, yang mana itu sudah ditandai secara langsung. Nah, untuk menggunakan teknik ini nih, Tobirama itu harus menggunakan sebuah segel khusus untuk menandai tujuannya. Setelah melakukan itu, mereka akan dan memasuki sebuah dimensi kosong yang diciptakan yang langsung memindahkan pengguna ke lokasi yang sudah ditandai itu. Nah, tanda itu bisa diletakkan di semua tempat loh, kotak fisik, lawan atau bahkan benda hidup lainnya. Di masa prime-nya nih, Tobirama itu bisa memindahkan orang lain dengan tekniknya tersebut. Nah, perang shinobi kalian sudah melihat sendiri kan ya.
Nah, yang membuat ini bekerja nih karena didorong kecepatan refleksnya yang mengesankan itu, dan dari teknik inilah Tobirama juga dapat melakukan teknik seperti tebasan terbang Dewa Guntur. Teknik yang sesuai dengan Kenjutsunya dengan menggunakan teknik transmisi pada saat teknik ini dilakukan. Dan ini akan mampu mendaratkan serangan mematikan, salah satu contohnya ke Uchiha Izuna. Nah, Tobirama juga ditampilkan nih memiliki kemampuan untuk menerapkan segel pada kunainya juga loh. Nah, ini bisa memberikan fungsi yang mirip sekali dengan kunai milik Hiraishin milik Minato. Tobirama ditampilkan memiliki kemampuan untuk menghubungkan teknik terbang Dewa Gunturnya itu dengan tanda pengguna lain, yang memungkinkan dia mengirim orang itu ke lokasi tanda mereka tersebut atau terhubung dengan cakra mereka. Cuman memang Tobirama pada akhirnya lebih terikat dan khas dengan teknik katananya daripada kunai seperti Minato. Nah, meskipun sering dibandingkan ya dengan body flicker, kecepatan dan jangkauan dari teknik itu jauh lebih besar. Pada dasarnya teknik itu lebih mirip dengan teknik memanggil daripada teknik tubuh berkedip, karena cakupan pada manipulasi kontinu nih ruang waktu daripada hanya gerakan yang dipercepat. Namun teknik ini disebut sebagai Sunshin no Jutsu pula pada beberapa kesempatan yang ada. Nah, di kasus Minato sendiri ia menambahkan segel itu di kunainya yang sangat khas itu dengan bentuknya mirip seperti garpu tersebut. Selain itu nih, Minato juga mengatakan jika kunai itu sedikit lebih berat dibandingkan dengan kunai pada biasanya. Bukan hanya ke benda nih, namun segel dari Hiraishin ini juga dapat ditanamkan ke tubuh manusia loh, seperti halnya yang dilakukan Minato ke Kushina kala itu. Dan dengan begitulah Minato ini bisa datang dengan cepat dan tepat nih ke Kushina kapanpun dia mau. Nah, Minato dengan tekniknya Hiraishin ini adalah salah satu orang yang sangat berpengaruh di Perang Dunia Shinobi ketiga dan juga keempat kala itu. Di Perang Dunia ketiga, kemenangan Konoha atas Iwagakure tidak akan terjadi jika bukan karena Minato yang pada saat itu berteleport ke sana kemari nih ke belakang garis pertahanan Iwagakure dan membunuh shinobi dari desa lain. Pada saat itu nih, Minato itu berteleport secara acak ke berbagai lokasi sehingga musuh itu akan sangat sulit untuk memprediksi dari mana selanjutnya Minato itu akan berteleport. Sedangkan di Perang Dunia Shinobi keempat nih, Minato itu juga sangat berjasa, bukan hanya sekali nih, bahkan berkali-kali menyelamatkan pasukan aliansi shinobi yang sedang dalam bahaya pada saat itu. Salah satunya dan paling fenomenal adalah ketika dia dengan Hiraishinnya memindahkan ratusan pasukan aliansi shinobi yang pada saat itu dikurung oleh Obito dalam sebuah kekai. Nah, yang menarik bukan hanya perpindahan kunai atau objek yang dalam keadaan diam, namun Minato itu bisa meningkatkan levelnya loh Hiraishinnya itu, sehingga dia dapat juga berpindah ke kunai tersebut dalam keadaan bergerak pula. Tentu ini akan lebih sulit untuk dilakukan karena membutuhkan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi dan juga timing yang tepat saat berpindah. Tapi kasus seperti Minato, dia sangat sudah mahir menggunakannya sih. Nah, pertanyaan sekarang nih, kenapa teknik itu begitu istimewa dan apa yang membedakan dengan teknik Jiukan yang lainnya? Nah, kita tahu bahwa Jiukan Ninjutsu atau teknik ninja ruang dan waktu sendiri adalah istilah untuk teknik-teknik yang memungkinkan penggunanya untuk dapat memanipulasi rangkaian ruang dan juga waktu. Dengan manipulasi titik ruang waktu tertentu nih, pengguna Jiukan Ninjutsu itu dapat berpindah atau bahkan memindahkan apapun yang sudah ditargetkan ke dalam sebuah dimensi kehampaan dan diteleport ke lokasi yang lainnya. Namun sayang, Jiukan Ninjutsu di era Boruto ini sudah mulai kehilangan pamornya nih, terlebih lagi setelah Sasuke harus kehilangan mata Rinnegan-nya kala itu, yang tentu dia sekarang sudah tidak bisa lagi menggunakan Jiukan Ameno Tejikara kan. Tapi mungkin nih setelah Boruto dan mengendalikan karmanya itu, Jiukan Ninjutsu ini akan kembali menjadi teknik yang sering diperlihatkan di era Boruto ini, tepatnya di fase time skipnya. Karena seperti yang kita tahu nih, jika dengan karma dan kekuatan dari bangsa Dewa Otsutsuki ini, Boruto aja bisa membuat sebuah portal ke dimensi lain loh. Dan pada akhirnya apa yang kita hipotesakan ini terkait teknik perpindahan super cepat selayaknya Hiraishin atau bahkan teknik terbang Dewa Petir itu kemungkinan memang ada benarnya dimiliki oleh Boruto sendiri atau bahkan dilampauinya. Tahu kenapa? Ya, alasan itu adalah ketika fase time skip to Blue Vortex ini terjadi teman-teman, Boruto begitu relate dengan teknik ini nih, bahkan naluri dan kecepatan yang kemarin itu sungguh gila kan ya. Itu karena gini teman-teman, dan kenapa Boruto akan bisa melampauinya. Gini, Boruto ini adalah murid dari Sasuke nih, dan kesamaan yang membuat mereka itu serupa itu adalah keduanya sama-sama berelemen dasar petir pula. Nah, di usia time skipnya 15-an tahunan ini, Boruto itu udah layaknya Master Kenjutsu setelah melihat dari chapter keduanya kemarin itu. Pembahasan bagaimana Boruto menggunakan Kusanagi yang mirip dengan gurunya itu benar-benar mengesankan. Teknik tebasannya itu seperti kilatan memutar seraya kemampuan kaiten pamannya Neji. Yang menarik, di sekitar tubuh Boruto itu dikelilingi angin layaknya Chidori Nagashi kan. Nah, yang menjadi kembangan dari Boruto ini jelas elemen petirnya.
Jika Boruto sudah berulang kali menggunakan Raiton Jinraisen kala itu dan kemampuan Vortex Rasengannya ini layaknya Chidori Nagashi itu nih, kami pikir wajar aja teman-teman bahwa naluri dan kecepatan Boruto dalam pertarungan ini sangatlah mengesankan di era saat ini. Nah, kalau ngomongin apakah dia bisa melampaui teknik Jikukan Edo nih maupun teknik terbang Dewa Petir sendiri, yang mana bisa muncul sesuatu objek yang dia tandai. Nah, ini rasional ya, kalau hipotesa kita sangat memungkinkan. Persoalan Jikukan Edo sendiri, Boruto ini dengan karmanya bisa muncul nih, masuk dan keluar dalam dimensi lain kan. Dia bisa berpindah tempat dari kemampuan Otsutsuki tersebut. Jelas jika seorang pengguna teknik terbang Dewa Petir berhadapan dengan Otsutsuki macam Boruto yang bisa memanipulasi waktu bersama Moshiki, mereka akan kerepotan. Karena Boruto bisa menggunakan time stop nih, time freeze maupun time speed, dan itu jelas satu skill yang sangat berbeda. Untuk muncul di satu objek yang sudah dia tandai nih, mungkin metamorfosa kakeknya dengan Kuna itu bisa Boruto gunakan dengan teknik Kusanagi terbarunya. Wajar aja dong ya, Boruto juga masih berpeluang meningkatkan level up dari elemen petir ya kan. Dan tahu sendiri biasanya para pengguna Raiton itu di tahap master akan bisa meningkatkan kecepatan mereka. Toh kalau enggak juga teman-teman, Raiton Boruto ini sudah diperlihatkan dengan Jogannya. Mata itu bisa melihat sebuah kejadian atau bahkan dimensi, dimana contoh ketika ia melihat teman-temannya di desa itu, Boruto itu bisa keluar dari sana. Bukankah Dojutsu ini terbilang fenomenal lagi ketimbang Jikukan Ninju atau bahkan teknik terbang Dewa Petir? Jangkauannya itu bisa berpindah ke antar dimensi loh. Lalu apakah masih ada yang berpikir Boruto tak akan melampaui para shinobi elit seperti Tobirama dan juga Minato? Tercepat di generasi masa lalu dan sekarang akan dilampaui Boruto di era time skipnya To Blue Vortex. Gimana menurut teman-teman? Sepakat gak tentang semua hipotesa tadi? So, cukup segitu dulu ya nakama pembahasan kita kali ini mengenai hipotesa Jikukan Edo dan teknik terbang Dewa Petir yang mungkin akan dilampaui Boruto di mode Power Otsutsuki-nya ini. Nah, jika ada yang ditanyakan silahkan ya, feel free tuh di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot nakama telah nonton video ini and we'll be come back again.